Dengan pakai Sakip ini, Ganjar pernah berhemat sampai 1,2 triliun. Gimana? Hebat kan? Tapi di luar dari penghematan itu, gue rasa kita semua udah tahu dan juga udah jadi rahasia umum. Itulah kenapa Ganjar berhasil ngerubah mentalitas kerja aparatur pemerintahannya dan ngebuat Jawa Tengah jadi provinsi yang cepet banget majunya. Dan yang lebih kerennya lagi, Ganjar berhasil ngelakuin itu semua dengan anggaran yang sangat terbatas. Halo Sob, lu pasti setuju kan untuk mengelola keuangan, apalagi keuangan negara itu butuh sistem yang canggih. Dan bicara soal sistem yang canggih, lu pernah denger Sakip nggak? Buat yang belum tahu apa itu Sakip, sekarang gue bahas. Sakip itu singkatan yang artinya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini dipakai sama Ganjar Pranowo untuk ngontrol penggunaan anggaran di Provinsi Jawa Tengah. Mirip-mirip lah sama sistem e-budgeting yang dipakai sama Pak Jokowi dan Ahok dulu waktu mimpin Jakarta. Dengan pakai Sakip ini, Ganjar pernah berhemat sampai 1,2 triliun. Gimana? Hebat kan? Tapi di luar dari penghematan itu, gue rasa kita semua udah tahu dan juga udah jadi rahasia umum. Pasti bakalan ada beberapa oknum aparatur pemerintah itu yang mentalnya masih mental rupiah. Kalau ada kesempatan, bawaannya itu mau nyolong aja. Jadi, sistem ini bikin oknum aparatur pemerintah, terutama bawahannya Ganjar, yang mau bermain-main dengan uang rakyat, nggak bisa lagi banyak tingkah. Karena semuanya bisa dikontrol langsung oleh Ganjar. Bayangin aja ya, dengan sistem ini, yang tadinya ada 4.400-an kegiatan, bisa dipotong tinggal 800-an kegiatan doang. Aduh, sadis kan? Berarti secara nggak langsung itu, sebenarnya kegiatan yang berguna itu cuma 20% doang. Sisanya cuma pemborosan. Untung ketahuan kan? Coba kalau nggak, hilang begitu aja tuh duit rakyat Jawa Tengah 1,2 triliunnya. Sistem manajemen kontrol yang ketat ini emang harus dijalanin. Tapi ngejalaninnya bukan nggak pakai resiko loh ya. Gue udah ngebayangin sih, oknum-oknum yang biasanya itu santai banget nilep duit rakyat, sekarang pasti gondok banget. Dan bisa jadi bakalan menggerogoti dari dalam. Makanya untuk nerapin sistem kayak gitu, butuh pemimpin yang lempeng, bersih, dan berani. Itulah kenapa Ganjar berhasil ngerubah mentalitas kerja aparatur pemerintahannya dan ngebuat Jawa Tengah jadi provinsi yang cepet banget majunya. Dan yang lebih kerennya lagi, Ganjar berhasil ngelakuin itu semua dengan anggaran yang sangat terbatas. Anggaran belanja Pemprov Jawa Tengah per tahun itu sekitar 25 triliun. Berarti Ganjar mengelola duit warga Jawa Tengah sekitar 250 triliun selama 10 tahun menjabat. Dan hasilnya cukup sukses. Dengan anggaran yang terbatas, banyak hasil yang bermanfaat dan dirasain langsung oleh rakyatnya. Coba lu bandingin sama Anies yang mengelola duit hampir 400 triliun selama menjabat. Duitnya Jakarta per tahun itu ada sekitar 80 triliun. Itu 3-4 kali lipat lebih besar dari Jawa Tengah loh. Jadi apa itu duitnya? Padahal wilayah Jakarta paling kecil dari seluruh provinsi di Pulau Jawa. Plus penduduknya juga jauh lebih sedikit dari Jawa Tengah. Lu jangan lihat Jakarta itu cuma pusat doang lah ya. Lihat deh pinggiran dan pedalaman Jakarta. Hancur parah. Sungai nggak diurus, kali banyak yang kotor, penduduk Jakarta yang miskin ekstrim naik jumlahnya. Fasilitas publik banyak yang nggak dirawat. Aduh, parah banget deh pokoknya Jakarta zaman Anies. Gue sampai bingung gunanya dia itu apa ya. Untung aja sekarang dia udah diganti. Jadi apa yang dirusak Anies bisa diberesin lagi sama pejabat yang baru. Udah gitu, sekarang ini kemana-mana si Anies ini ngomongin soal keadilan. Ini orang kalau bukan muka tembok, ya berarti urat malunya emang putus. Apa lu nggak malu ngomongin keadilan, sementara waktu mimpin di Jakarta, lu sendiri gagal kasih keadilan ke rakyat lu. Coba gue ilustrasiin tuh kayak begini ya, soal perbandingan kinerjanya Ganjar sama Anies.
Ganjar itu ibarat mengelola rumah yang sangat besar dan jumlah penghuninya banyak. Tapi dia cuma punya duit sedikit. Jadi mau nggak mau harus banyak melakukan penghematan. Tapi dengan berhemat pun penghuninya bisa nyaman tinggal di rumah itu karena mereka mendapatkan fasilitas yang layak. Kalau Anies, ibaratnya mengelola rumah yang kecil, penghuninya dikit, tapi duitnya dia banyak. Harusnya kan penghuni rumah itu dapat fasilitas yang mewah ya. Seperti kasur yang super nyaman, TV yang mewah, kulkas yang besar, dan sebagainya. Tapi karena Anies ini nggak bisa mengelola duit dengan baik, jadi penghuninya dapat fasilitas yang hancur banget. Buru-buru mewah. Layak juga enggak. Disediain cuma TV tua, kulkas 1 pintu. Dan kalau tidur, mending dikasih kasur, malah disuruh gelar tikar doang. Gue akuin deh ya, kalau adu bacot, dia emang juaranya. Makanya kemarin pas ada tawaran dari BEM UI buat adu debat para kandidat capres, dia langsung respon cepet lewat akun sosmednya. Kayaknya semangat banget itu. Para buzzernya juga langsung muji-muji Anies hebat karena berani debat gitu. Pengen diketawain, tapi emang itu doang skillnya. Waktu gue ngedenger soal tawaran BEM UI ke kandidat capres itu, gue sih udah nebak, pasti Anies sama timnya seneng nih kalau urusan adu bacot. Bener kan? Ternyata beneran, kalau adu bacot itu mereka semangat banget. Dari waktu debat cagup pilkada, emang udah kelihatan banget sih bakatnya Anies emang adu bacot. Asal jangan disuruh kerja ya. Amburadul hasilnya. Pernah tuh di suatu wawancara, gue lupa di acara apa ya. Tapi saat itu Anies ditanya, kenapa janji kampanyenya banyak yang nggak ditepatin. Terus dia kira-kira bilang, kita yang nggak paham maksud janji kampanyenya dia. Lihat wawancara itu gue cuma ngelus dada sambil pengen ngabuk sih sebenarnya. Lah Nis, lu yang ngejanjiin, giliran lu nggak bisa nepatin, kita yang harus pahamin lu. Pemahaman nenek lu. Apa lu?